Halo Sobat Gemilang, nah karena masih banyak teman-teman yang kebingungan pada saat memberikan penomoran di halaman skripsi teman-teman dan masih bingung bagaimana cara memisahkan halaman satu dan yang lainnya karena penomoran di setiap halaman itu berbeda-beda. Jadi saya akan memperlihatkan tutorial cara membuat nomor halaman dan memisahkan halaman satu dan yang lainnya. Jadi tolong teman-teman simak dengan seksama, simak dengan baik agar pada saat teman-teman mengaplikasikannya, teman-teman dapat melakukannya dengan tepat. Oke, sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit. Untuk sampul, dia tidak menggunakan nomor halaman. Kemudian untuk kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi kecil terletak di bagian tengah bawah halaman di sini. Kemudian untuk bab 1, bab 2, bab 3 dan bab seterusnya, nomor halamannya terletak di bagian tengah bawah juga seperti kata pengantar daftar isi. Namun yang membedakannya di bab 1, bab 2 dan seterusnya itu menggunakan angka 1 seperti pada umumnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan masuk di isi bab 1 menggunakan angka 1, 2 dan seterusnya juga, namun terletak di bagian kanan atas. Isi bab 1, isi bab 2, isi bab 3 dan isi bab seterusnya. Dia terletak di bagian kanan atas. Jadi yang membedakannya itu untuk bab 1, untuk awalan bab 1 dia terletak di bagian tengah bawah, untuk isi dari bab 1 dan seterusnya itu terletak di bagian kanan atas. Oke. Nah, untuk daftar pustaka dan lampiran biasanya itu tidak menggunakan penomoran halaman. Namun teman-teman silahkan cek kembali di aturan penulisan dari kampus teman-teman, apakah menggunakan nomor halaman atau tidak, dan terletak di bagian mana. Biasanya juga itu terletak di bagian kanan atas. Oke, jadi langsung saja kita akan coba membuatnya. Nah, sebelum teman-teman memberikan nomor halaman di setiap halamannya, alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu memisahkan setiap halaman per halaman agar pada saat teman-teman memberikan nomor halaman, teman-teman tidak kebingungan. Oke, kita mulai dari kata pengantar. Jadi kursor teman-teman silakan letakkan di bagian samping K, di bagian kata ini. Kursornya letakkan di bagian kiri. Kemudian teman-teman silahkan, saya perbesar terlebih dahulu. Silahkan pilih silahkan pilih layout, kemudian pilih breaks dan pilih next page. Nah, jika di laptop teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman silahkan menyesuaikan saja dengan video saya letaknya di mana karena letak wordnya itu sama. Nah, setelah itu ini sudah terbreak, sudah terpisah. Jika teman-teman ingin memastikan, teman-teman bisa masuk di view untuk melihatnya dan pilih di outline untuk tampilannya. Nah, tampilan ini di sini sudah ada garis pemisah antara sampul dan kata pengantar dengan keterangan section break next page. Nah, untuk halaman yang belum terpisah itu dia tidak ada sama sekali garis pemisahnya. Nah, sudah kata pengantar, teman-teman harus memisahkan lagi di bagian bab 1. Karena masuk di bab 1 itu nomor halamannya sudah berbeda. Penggunaan nomor halamannya itu menggunakan angka 1, sedangkan kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi kecil. Jadi teman-teman letakkan lagi kursornya di bagian kiri B, masuk di layout, pilih breaks dan pilih next page. Oke. Untuk isi bab 1 juga lakukan hal yang sama. Letakkan kursornya bagian kiri I ini teman-teman. Kemudian pilih layout, sudah di sini ya. Pilih breaks dan pilih next page. Lakukan hal yang sama. Ingat, lakukan hal yang sama. Terlebih dahulu kita breaks, kita pisah-pisah agar pada saat memberikan penomoran itu tidak linglung. Oke, next page, isi bab 1 juga. Kita breaks, kita pilih next page. Teman-teman bisa pastikan lagi dengan melihat view outline jika teman-teman ragu. Ini sudah ada garis pemisahnya. Isi bab 3 juga, isi bab 2 maksud saya, juga sudah ada garis pemisahnya. Kita lanjut di bab 3. Nah, di bab 3 kursornya letakkan di bagian kiri B, masuk di layout, pilih breaks dan pilih lagi next page. Begitupun untuk isi bab 3, breaks, next page.
daftar pustaka juga, silakan breaks next page. Oke, semua sudah, silakan lihat di view outline. Ini sudah ya teman-teman, sudah terpisah. Daftar pustaka dan lampiran tidak perlu dipisah karena sama mengikut di daftar pustaka. Oke, kita masuk di kata pengantar. Seperti ini kelihatan ya teman-teman. Kata pengantar, silahkan klik 2 kali, entah di bagian atas atau di bagian bawah. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman silahkan menuju ke kiri atas di bagian page number. Dan teman-teman silakan pilih yang kedua dari atas, bottom of page, karena kata pengantar itu terletak di bagian bawah. Nomor halamannya terletak di bagian bawah, jadi teman-teman silakan pilih bottom of page. Oke. Wait. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman pilih yang plain number 2. Pilih yang nomor 2. Karena dia terletak di tengah. Untuk nomor 1 dia terletak di bagian kiri, nomor 2 terletak di bagian tengah, dan nomor 3 itu terletak di bagian kanan. Karena kata pengantar terletak di bagian tengah bawah, jadi teman-teman silakan pilih yang ini. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman pasti akan bertanya, kenapa masih mengikut nomor halamannya masih mengikut ke halaman sampul? Caranya terlebih dahulu teman-teman harus klik nomor halaman di kata pengantar, dan teman-teman harus nonaktifkan link to previous yang terletak di sini. Link to previous, teman-teman silakan klik nonaktifkan seperti itu. Lalu teman-teman hapus saja di halaman sebelumnya atau halaman sampul. Nah, seperti ini. Agar halaman di kata pengantar itu tidak mengikuti halaman sebelumnya. Namun jika teman-teman tidak menonaktifkan link to previous, jika teman-teman misal masih teraktif, link to previous-nya masih aktif, dan teman-teman langsung menghapus di halaman sampul, itu otomatis akan terhapus juga di halaman setelahnya. Seperti ini. Nah, ini terhapus teman-teman, tidak muncul. Nah, kita kembali ya. Namun jika teman-teman menonaktifkan dulu link previous, tautan ini ditautkan ke halaman sebelumnya, itu teman-teman langsung saja hapus di halaman sebelumnya di sampul. Nah, seperti ini. Di kata pengantar itu tetap ada. Oke, saya perkecil ya supaya bisa membandingkan. Nah, ini daftar sampul kata pengantar. Nah, kemudian untuk mengubah formatnya, teman-teman silakan klik again, klik lagi, dan masuk di page number. Kemudian teman-teman pilih yang kedua dari bawah, format page numbers. Dan teman-teman pilih terlebih dahulu number format. Kita ubah ke angka Romawi kecil. Teman-teman bisa lihat di bawah ABC. Kemudian teman-teman start at, mulai dari 1, angka Romawi kecil 1, oke. Klik oke. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ubah ke Times New Roman. Ukurannya bisa menyesuaikan tergantung dengan ketentuan dari kampus teman-teman. Kemudian untuk teman-teman klik lagi, diklik lagi di sini. Nah, teman-teman akan melihat di kata pengantar akan mengikuti daftar isi. Ini memang mengikut karena menggunakan angka Romawi kecil. Nah, saya akan memperlihatkan untuk header from top, footer from bottom itu ukurannya 1,5 untuk jaraknya. Biasanya menggunakan seperti itu, tapi kembali lagi ke ketentuan penulisan dari kampus teman-teman. Nah, kita masuk di bab 1. Nah, ini sudah tersetting angka. Teman-teman sisa klik di sini dan masuk di teman-teman nonaktifkan terlebih dahulu link to previous, oke? Kemudian klik lagi dan masuk di page number dan pilih format page numbers. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mengubah di start at number 1.
Oke, jadi di sini akan terubah ke nomor 1. Seperti ini. Bab 1, nomor 1. Oke. Nah, untuk isi bab 2, teman-teman hanya perlu klik di nomor halaman isi bab 2, isi bab 1 maksud saya, dan matikan lagi link to previous. Ingat, penting untuk menonaktifkan link to previous. Seperti itu. Lalu teman-teman hanya perlu menghapusnya. Ini tidak akan hilang. Oke? Namun teman-teman jika teman-teman lupa untuk menonaktif, jika teman-teman tidak menonaktifkan dan teman-teman menghapus nomor halamannya, akan terhapus juga di bab 1. Jadi ingat, penting untuk menonaktifkan link to previous. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian jika sudah kosong seperti ini, teman-teman masuk di page number. Pilih top of page karena letak isi dari setiap bab itu terletak di bagian atas, dan pilih yang ketiga, number 3, karena terletak di bagian kanan. Seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, seperti ini. Namun teman-teman harus klik lagi dan nonaktifkan link to previous agar yang tertaut di halaman sebelumnya bisa dihapus. Nah, ini akan hilang. Jadi teman-teman cek secara berkala. Sini sudah tepat, daftar isi juga sudah tepat, bab 1 sudah tepat juga, isi bab 1 juga sudah tepat. Nah, kita masuk di bab 2, nonaktifkan lagi link to previous, kita hapus, dan masuk di page number, pilih bottom of page karena terletak di bagian bawah, pilih yang kedua karena terletak di bagian tengah. Seperti ini. Nah, ini mengikuti halaman sebelumnya. Ingat, kita nonaktifkan link to previous dan silakan hapus saja. Tidak perlu takut. Nah, ini tidak akan terhapus jika teman-teman sudah mengikuti langkah-langkah yang saya berikan. Oke, untuk isi bab 2 juga sama. Teman-teman klik, nonaktifkan link to previous, hapus. Masuk di page number, pilih top of bottom karena isinya terletak di bagian terletak di bagian atas, dan pilih yang ketiga karena terletak di bagian kanan. Tampilannya akan seperti ini. Ingat, nonaktifkan lagi link to previous dan hapus di halaman sebelumnya. Untuk bab 2, isi bab 2 di bagian kanan atas. Nah, isi dari bab 3 juga seperti itu. Nonaktifkan link to previous, delete, hapus. Masuk di page number, pilih bottom of page karena ingat bab itu selalu terletak di tengah bawah. Nah, seperti ini. Kita nonaktifkan lagi link to previous dan hapus. Lakukan hal yang sama. Isi bab 3, nonaktifkan link to previous, hapus. Masuk page of number, pilih top of bottom karena isi terletak di bagian atas, pilih 3 untuk kanan. Nah, seperti ini. Nonaktifkan lagi link to previous dan hapus di halaman sebelumnya. Ini akan tetap ada. Dan untuk daftar pustaka seperti ini. Jika menggunakan nomor halaman untuk daftar pustaka, teman-teman tidak perlu menghapusnya. Dia akan mengikut. Namun jika daftar pustaka teman-teman tidak menggunakan nomor halaman, teman-teman hanya perlu klik link to previous dinonaktifkan dan hapus. Tampilannya akan seperti ini. Oke, let's check. Oke, untuk halaman sampul tanpa halaman, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil, daftar isi menggunakan angka Romawi kecil juga. Bab 1 menggunakan angka 1 seperti biasanya terletak di bagian tengah bawah. Isi bab 1 terletak di bagian kanan atas. Bab 2 maksud saya terletak di bagian tengah bawah. Isi dari bab 2 juga terletak di bagian kanan atas. Intinya setiap bab, awalan bab itu terletak di bagian tengah bawah dan isi babnya terletak di bagian kanan atas. Teman-teman hanya perlu ingat itu. Nah, ini sudah tepat ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Pasti saya jamin penomoran halaman dari teman-teman itu akan tepat.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.